Halo semua, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Oke, pada video kali ini aku akan menceritakan sebuah film horor Korea yang berjudul The Closet. Film yang rilis tahun 2020 ini menceritakan tentang perjuangan seorang ayah, di mana ia bersama seorang paranormal berusaha mencari putrinya yang tiba-tiba saja menghilang. Tapi sebelum lanjut ke filmnya, jangan lupa like dan subscribe channel ini. Oke, ya udah langsung gas ke filmnya cuy. Film dibuka dengan memperlihatkan sebuah rekaman jadul tentang praktik pengusiran setan. Terlihat dukun itu menari sembari memegang dua bilah pisau, hingga akhirnya ia berhenti tepat di depan sebuah lemari. Lalu saat lemari itu terbuka, sembari bertingkah aneh, dukun tersebut melakukan praktik bunuh diri. Dan inilah The Closet. 20 tahun setelahnya, terlihat seorang pria bernama Sang-woo dan putrinya yang bernama Ina akan pergi ke rumah barunya. Tapi saat hampir sampai, Sang-woo terkejut melihat sesuatu di tengah jalan. Ternyata itu hanyalah bangkai hewan yang sedang dimakan burung gagak. Saat Sang-woo sedang mengecek, tiba-tiba saja Ina turun dari mobil lalu berlari ke arah hutan. Mengetahui pintu mobilnya terbuka, Sang-woo pun langsung berlari mengejar putrinya. Hingga akhirnya Sang-woo melihat Ina berdiri sembari memandangi sebuah rumah yang ternyata itulah rumah baru mereka. Singkat waktu, Sang-woo pun mulai memasukkan satu persatu barangnya ke rumah tersebut. Namun saat Sang-woo melihat keluar, tiba-tiba saja seekor burung gagak menabrak jendelanya. Di sini terungkap sebuah fakta bahwa Sang-woo memiliki penyakit kepanikan akibat kecelakaan yang membunuh istrinya. Namun, setelah ia meminum obat, kepanikannya pun mulai mereda cuy. Malam harinya saat sedang makan bersama Ina, Sang-woo mendapat panggilan dari rekannya. Saat sedang teleponan itu, tanpa Sang-woo sadari, Ina berjalan pergi menuju kamarnya. Di sana, ia sedang melihat video ulang tahun bersama ibunya dahulu, tiba-tiba saja dikejutkan dengan suara dari lemari. Lalu, saat Ina membukanya, aneh sekali, ternyata lemari itu kosong. Tapi, tanpa Ina sadari, tiba-tiba saja di belakangnya muncul hantu anak kecil. Saat ia menoleh dan melihat hantu itu, ia pun refleks berteriak. Mendengar suara anaknya, Sang-woo pun langsung berlari menuju kamar. Akan tapi keanehan terjadi. Tak seperti sebelumnya yang selalu muram, Ina di sini tersenyum dengan sangat aneh. Setelah memastikan keadaan putrinya tak apa-apa, Sang-woo langsung turun ke bawah. Esok harinya saat sarapan, Sang-woo melihat putrinya itu makan dengan sedikit rakus. Lalu setelah selesai, Ina langsung berlari menuju kamarnya. Tak sampai di situ, saat Sang-woo akan berangkat kerja, tiba-tiba saja ia mendengar suara putrinya seperti sedang berbicara. Tapi anehnya, saat Sang-woo mengecek, ternyata tak ada siapapun selain Ina di kamar tersebut. Karena sebuah pekerjaan, Sang-woo lalu meminta izin kepada Ina untuk meninggalkannya selama 2 bulan. Dan sebagai gantinya, ia akan menyewa seorang pengasuh untuk merawat Ina. Namun, karena tahu ayahnya selalu melakukan sesuatu tanpa persetujuannya, Ina di sini memilih diam. Beberapa jam setelahnya, saat Sang-woo sedang menggambar proyek yang akan dibuat, tiba-tiba saja ia mendengar suara biola yang sangat keras dari kamar Ina. Lalu, saat Sang-woo membuka pintu, ternyata Ina sudah tidur. Sang-woo jelas bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Ia pun mengecek keadaan sekitar dan saat melihat sebuah lemari, inilah yang terjadi cuy. Ternyata itu hanyalah mimpi. Sang-woo pun mengecek kamar Ina untuk memastikan keadaan putrinya. Akan tetapi, betapa terkejutnya ia saat melihat kamar yang sangat berantakan, ditambah biolanya pun juga rusak. Tak hanya itu, dari jendela Sang-woo melihat Ina yang sedang berada di luar. Namun, tanpa ia ketahui, putrinya tersebut baru saja membunuh seekor gagak. Setelah hal itu, kejanggalan pun lagi-lagi terjadi. Saat masuk rumah, tiba-tiba saja Ina bertingkah aneh sembari berteriak. Tak lama berselang, pengasuh yang disewa Sang-woo akhirnya datang. Ia bernama Mi-jung. Namun, belum genap 1 hari bekerja, Mi-jung langsung meminta berhenti.
Karena ternyata beberapa jam yang lalu ia mendengar suara-suara aneh dari kamar Ina. Ditambah saat akan mencuci piring, ia menemukan seekor ikan di dalam sebuah gelas. Malam harinya saat turun hujan lebat, Ina melihat lemari di kamarnya. Ia lalu meminta sesuatu di dalam lemari agar mengajaknya pergi dari sana, cuy. Satu bulan pun telah berlalu. Berita tentang hilangnya Ina sudah tersebar ke seluruh kota. Kepolisian pun juga merilis sebuah video tentang kecurigaan terhadap Sang-woo. Mengingat saat pencarian beberapa minggu yang lalu, polisi menemukan pil sakit jiwa di rumahnya. Mendengar hal tersebut, jelas Sang-woo langsung marah. Ia pun mengecek lagi kamar Ina dengan harapan menemukan suatu petunjuk. Dan benar saja, di salah satu buku, Sang-woo menemukan gambar yang sangat aneh. Dirinya yang sedari awal curiga terhadap lemari tersebut pun langsung ingin membukanya. Akan tapi, tiba-tiba saja Sang-woo mendengar suara dari bawah. Tanpa diduga, seorang pria yang mengaku teknisi masuk ke rumahnya dan langsung mengecek setiap sudut ruangan dengan sebuah alat. Hingga akhirnya, alat itu berbunyi sangat keras saat berada di depan lemari kamar Ina. Akan tetapi, tiba-tiba saja teknisi internet yang asli datang lalu mengatakan bahwa kabel milik Sang-woo dipotong seseorang. Ia pun langsung menyeret teknisi gadungan tadi dan berniat melapor ke polisi. Ternyata nama pria ini adalah Kyung-hun dan ia mengaku sebagai pengusir setan nomor 1 di Korea. Kyung-hun juga menjelaskan tentang ciri-ciri sebelum para anak menghilang. Karena kasus Ina ini ternyata bukanlah satu-satunya. Kyung-hun lalu memberikan sebuah buku berisi daftar bocah yang hilang 10 tahun terakhir. Sama seperti Ina, sebelum para bocah itu menghilang, mereka juga sempat membuat gambar-gambar aneh. Kyung-hun lalu menunjukkan video pengusiran setan di awal tadi, yang ternyata dukun wanita itu adalah ibunya. Ia lalu mempost video tersebut dan terlihat seorang hantu bocah yang menurut Kyung-hun adalah dalang semua ini. Mendengar hal itu, jelas Sang-woo tak percaya. Ia pun langsung mengusir Kyung-hun dari rumahnya. Namun, karena dirasa tak ada salahnya mencoba, Sang-woo pun mengizinkan pria itu untuk melakukan pengusiran. Kyung-hun lalu mulai menyiapkan alat-alat yang diperlukan, mulai dari detektor, kamera, dan lain sebagainya. Sebelum memulai percobaan, ia memberikan Sang-woo sebuah buku satanisme. Menurut Kyung-hun, hantu yang mereka kejar saat ini sangat jahat, namun penglihatannya buta. Setelah semua siap, mereka langsung melihat keadaan melalui kamera yang sudah dipasang. Namun, penampakan tak kunjung mereka dapat. Saking bosannya, Kyung-hun bahkan tertidur. Di saat inilah, keanehan mulai terjadi. Kamera yang ditaruh di lorong tiba-tiba saja mati dengan sendirinya. Lalu, ketika Sang-woo ingin menghidupkannya kembali, tiba-tiba saja ia mendengar suara Ina. Sebagai seorang ayah, tanpa pikir panjang, Sang-woo langsung mendekat ke arah suara yang berasal dari kamar itu. Akan tapi, saat di dalam, ia tak menemukan apapun. Sang-woo lalu membuka lemari di sana, dan tiba-tiba untung saja, Kyung-hun langsung meminta agar Sang-woo menutup matanya, karena hantu tersebut hanya menyerang siapapun yang memiliki mata. Tak lama kemudian, ruangan tersebut dipenuhi hantu anak kecil. Kyung-hun lalu meminta Sang-woo agar diam-diam merayap keluar dari sana. Namun, karena keadaan malah memburuk, ia pun berniat ke sana untuk membantu. Akan tetapi, seorang hantu yang bernama Myung-jin muncul lalu menyerang Kyung-hun. Tak tinggal diam, ia pun langsung mengeluarkan teknik genjutsu klan Uchiha. Namun, ternyata kalah kuat. Sementara itu, Sang-woo yang tak punya pilihan langsung berlari menuju pintu. Untung saja, ia berhasil. Ia pun langsung menuju ke ruang pengawas dan betapa terkejutnya Sang-woo saat melihat Kyung-hun terluka parah. Ia pun segera membawa pria itu ke rumah sakit. Di sana, Kyung-hun terus-menerus mengatakan nama Myung-jin. Mendengar hal tersebut, Sang-woo langsung mengecek alamat Myung-jin di buku anak hilang. Lalu, esok harinya ia pergi ke alamat itu. Setibanya di sana, Sang-woo bertemu dengan seorang pria yang merupakan ayah Myung-jin. Ia bernama Do-sok.
Tanpa banyak omong, Sang-woo langsung menunjukkan sebuah boneka yang ia temukan di kamar Ina. Seperti orang ketakutan, Do-seok langsung mengambil boneka tersebut dan langsung ingin membakarnya. Akan tetapi, tiba-tiba saja lemari yang ada di belakang terbuka. Lalu hantu Myung-jin pun muncul dan akhirnya Do-seok tewas dengan mengenaskan cuy. Lalu, saat Sang-woo masuk ke sana, tanpa diduga, Do-seok yang dirasuki Myung-jin mencoba untuk membunuhnya. Untung saja, saat itu Kyung-hun yang sudah sadar langsung menolong Sang-woo. Saat perjalanan pulang, mereka berhenti sejenak untuk istirahat. Karena sudah tak ada waktu, Sang-woo meminta ke Kyung-hun agar ia dimasukkan ke dimensi para hantu. Jelas Kyung-hun menolak karena itu sangatlah berbahaya. Namun, setelah Sang-woo meyakinkannya, dukun tersebut menyetujuinya dan akhirnya persiapan pun dimulai. Saat semua sudah siap, ia langsung mengambil darah milik Sang-woo lalu memasukkannya ke dalam lemari. Kyung-hun pun mulai merapal sebuah mantra dan akhirnya Sang-woo berhasil masuk ke dimensi gaib. Di sini cuy, waktu Sang-woo hanyalah 30 menit dan jika gagal, maka ia akan terjebak selama-lamanya. Saat sedang berjalan, tiba-tiba saja arwah Do-seok menyerangnya. Untung saja, karena bantuan Kyung-hun, Sang-woo berhasil melumpuhkannya. Tak sampai di situ, ia juga bertemu dengan arwah istrinya yang juga mencoba membunuh Sang-woo. Tapi lagi-lagi, karena bantuan Kyung-hun, Sang-woo berhasil selamat. Ternyata, arwah istrinya itu adalah Myung-jin yang sedang menyamar cuy. Sang-woo akhirnya sampai di taman milik para hantu anak kecil. Namun, karena mereka tak suka dengan orang dewasa, para hantu itu langsung mencoba menyerang Sang-woo. Hingga akhirnya, ia berhasil melihat Ina di kejauhan. Sang-woo berusaha untuk mendekat ke sana. Namun, Myung-jin tiba-tiba saja muncul. Sebagai seorang ayah, Sang-woo memohon kepada Myung-jin agar melepaskan anaknya. Jelas, hantu itu menolak karena Ina sebentar lagi akan menjadi bagian keluarga. Di sini, kita dibawa flashback ke 20 tahun yang lalu. Dengan sebuah alasan tak logis, Do-seok dengan tega membunuh putrinya dengan cara memasukkannya ke dalam lemari. Myung-jin lalu memberikan sebuah pisau dan meminta Ina agar membunuh ayahnya sendiri. Di sisi lain, Kyung-hun mencoba membuat ilusi tentang ibu Myung-jin dan ternyata berhasil. Myung-jin yang pada dasarnya adalah bocah langsung menangis melihat ibu kandungnya. Akan tapi, karena tenaga Kyung-hun hampir habis, wujud ibu Myung-jin menghilang. Karenanya, sumpah di bagian ini aku mesakne cuy. Myung-jin langsung menangis. Melihat anak itu, Sang-woo langsung mendekat dan berkata, "Nak, ayah minta maaf." Lalu ia pun memeluk Myung-jin. Para hantu anak kecil juga turut mendekat. Ternyata, semasa hidup para hantu tersebut adalah anak yang selalu mendapat kekerasan dan hidup menderita. Karena ketulusan hati Sang-woo, Myung-jin beserta anak yang lain berhasil sampai ke akhirat. Ia pun langsung membawa Ina dan kabur dari sana. Beberapa hari telah berlalu, terlihat Sang-woo dan Kyung-hun sedang menunggu Ina pulang sekolah. Lalu, saat Ina sudah keluar, mereka pun beranjak pergi menuju rumah barunya. Dan film pun, belum. Saat mobil Sang-woo beranjak pulang, terlihat di sebuah gang anak kecil yang melihat lemari. Dan film pun berakhir. Sumpah cuy, filmnya bener-bener keren sih. Yowes, mungkin segini saja yang dapat aku sampaikan tentang film The Closet. Jika ada rekomendasi film horor, komen di bawah cuy, oke? See you next time dan bye-bye.